Kita ke Ustadz Agung lagi. Ini ada pertanyaan Ustadz tentang apa yang membedakan pasukan Romawi dengan pasukan Islam. Ketika ini disebutkan sebelum atau ketika Islam baru diajarkan oleh Rasulullah SAW, terjadi perang yang cukup besar ya antara Persia dan Romawi sampai 7 abad kalau saya tidak salah. Itu Romawi tidak mampu menaklukkan Persia. Tapi mengapa kaum muslimin dalam satu peperangan yang hanya 4 hari itu berhasil menaklukkan Persia sampai habisnya gitu ya. Persia sampai sekarang mungkin sudah tidak terlihat secara nyata lagi jejak-jejaknya. Ini apa yang menjadi sumber kekuatan atau perbedaan yang signifikan antara kekuatan Romawi dengan pasukan kaum muslimin, Ustaz? Ya, baik. Bismillah. Perlu kita ketahui antara Persia dengan Romawi ini kan memang suatu perseteruan atau peperangan yang lama gitu. Jadi memang sudah exhausted dua-duanya. Sederhana menjelaskannya begitu. Jadi sudah exhausted, sudah kehabisan energi untuk untuk melanjutkan peperangan, sehingga ketika kaum muslimin datang itu memang dua-duanya sedang dalam keadaan konsolidasi untuk setelah sekian lama berperang. Jadi memang ada keuntungan di situ. Kaum muslimin mendapatkan satu roda ketika lagi berada di atas gitu kan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas itu kan, dalam konteks perang Uhud, ketika kaum muslimin pernah menang di Badar, kemudian mengalami nyaris kalah, kemudian kaum muslimin bisa bangkit lagi di Uhud. Allah mengingatkan itu bahwa hari-hari itu Allah pergilirkan, ya. Wa ya'lamallahu alladziina amanu, untuk supaya Allah tahu mana siapa saja yang beriman dan siapa saja yang nanti akan menjadi orang yang syahid. Itu ungkapan-ungkapan seperti itu perlu kita ketahui. Nah, kalau bicara teknis, memang Bizantium ini kan berperangnya di 2 front sebenarnya. Mereka juga melawan bangsa Bulgaria di Balkan dan bangsa-bangsa lain yang waktu itu disebut sebagai barbarian oleh mereka, walaupun sebenarnya nggak sepenuhnya tepat gitu. Jadi Bizantium sendiri ya harus bagi-bagi resources, harus menghadapi timur dan barat gitu ya. Di barat dia harus berhadapan dengan bangsa-bangsa intrusi bangsa-bangsa Asia ke Asia Tengah ke Eropa. Kemudian di timur harus menghadapi Persia yang memang juga superpower. Dan Persia juga melakukan proxy war gitu sebenarnya ya. Jadi tidak semuanya frontal. Yang frontal kan hanya di front Irak saja. Di daerah Jazirah sekarang, Jazirah Umar kalau dulu istilahnya. Yang selebihnya mereka tetap berperang seperti misalnya di Yaman. Yaman itu kan sudah jadi perang proxy dari zaman dahulu. Jadi Bizantium ini melalui Ethiopia ya, kalau kita kenal istilahnya dengan Habasyah, dari Habasyah kemudian maaf ini ada pemadaman lampu di daerah kami. Di mana tadi itu? Habasyah. Karena gelap, coba saya fokus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi karena mereka bertempurnya itu di Irak, maka ada perang-perang yang yang tidak bisa dilakukan secara langsung, maka Bizantium mengirim utusannya melalui Habasyah kemudian melakukan penyerangan ke Yaman, kemudian Persia juga melakukan serangan ke Yaman. Makanya ketika kita di Yaman kita menemukan Abraha itu kan bukan orang Yaman. Abraha itu orang Afrika, dan itu menunjukkan kalau ada proyeksi, ada kekuasaan sampai ke sana, pertarungan kekuasaan sampai ke sana. Dan juga Yaman pernah menjadi satelitnya Persia juga, itu menunjukkan kalau perangnya itu global, kalau bisa digambarkan petanya itu. Jadi kayak perang dunia waktu itu, ya, seperti itu. Sampai kemudian karena mungkin mis perencanaan, sehingga sampai kemudian Mesir pun kan pernah menjadi provinsinya Persia beberapa saat ya. Ketika waktu itu ada utusan Nabi ke Mesir, itu kan yang ditemui bukan gubernur Bizantium tetapi gubernur Persia yang kemudian menitipkan hadiah beberapa orang budak. Nah, diantaranya itu adalah Maria Al-Qibtiyah. Itu yang ngirim tuh bukan penguasa Bizantium yang sudah lama di Mesir, tapi penguasa dari Persia yang ada di sana. Jadi itu kondisinya. Dan memang punya art of war-nya itu berbeda. Kalau bangsa Persia ini kan terdiri dari multi etnis, banyak sekali
apa namanya trik-trik perang yang biasanya mengandalkan tipu daya, biasanya rus istilahnya begitu. Sedangkan orang Bizantium ini lebih banyak menggabungkan antara perang dengan diplomasi. Jadi perang atau diplomasi. Dan dua-duanya menggunakan bangsa Arab sebagai buffer gitu. Jadi ada Banu Ghatafan yang biasa dimanfaatkan oleh Bizantium untuk perang melawan Arab. Nah, kemudian ada Banu Ghassan yang biasanya dimanfaatkan oleh Persia untuk menghalau apa namanya kalau ada perang-perang kecil istilahnya gitu, perang-perang kecil apa namanya bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu dimanfaatkan oleh dua ini. Makanya ketika kaum muslimin datang itu mereka cuma membayangkannya seperti suku-suku yang biasa mereka bayar, makanya mereka rileks, mereka tenang gitu. Nggak nyangka kalau kaum muslimin ini datang untuk tinggal di sana. They came to stay gitu, bukan datang untuk malak gitu. Kalau zaman dulu orang-orang Arabnya datang untuk malakin, kasih uang ya balik lagi ke kampung-kampung mereka di apa namanya di padang pasir itu. Nah, itu yang membuat mereka tidak ready untuk peperangan besar, peperangan panjang, dan peperangan yang istilahnya teritorial. Karena dulu mereka nggak tahu orang Arab itu teritorial gitu, territorial minded perangnya. Itu yang menyebabkan mereka nggak siap dengan hadirnya Khalid bin Walid, Al-Muthanna bin. Kemudian yang kalau mau disebutin banyak banget gitu ya. Semuanya itu adalah orang-orang yang tidak dikenal oleh mereka. Nggak ada orang Arab perang sampai mau menguasai wilayah itu nggak terfikirkan oleh mereka. Nah, inilah salah satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di samping mereka tidak siap perang besar dan mereka nggak nyangka kita bisa ngebuk dua front sekaligus. Makanya itu. Tapi mungkin satu saja saya tambahan sedikit, mengatakan bahwa Qadisiyah ini adalah akhir dari Persia sebenarnya nggak 100% benar juga sebenarnya. Karena mereka masih perang kuat di Jalula. Nanti ada peperangan banyak kok, masih ada 3 atau 4 peperangan besar baru mereka lumpuh. Jadi Qadisiyah ini ibaratnya first blood aja gitu. Jadi mereka pembuka ya, baru merasakan betapa nggak enaknya kalah gitu. Jadi kan sebelumnya kan Khalid bin Walid sudah ngacak-ngacak Irak kan, sudah ngacak-ngacak Irak gitu sebelum dipindahkan ke front Syam. Jadi mereka udah babak belur gitu sebenarnya. Ya, datangnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini istilahnya pemukul yang membuat mereka huyung, tapi betul-betul jatuhnya nanti beberapa tahun setelah itu. Allahu a'lam.